Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang berjudul Kerajaan Timur Tengah yang beranggota 1. Andika Fahrezi, 2. Arina Wahyu, 3. Gusti Padaka, 4. Mahendra Seto, 5. Sabila Mahardita, 6. Zalfa Khailana. Wilayah Timur Tengah baru bangkit kembali sejalan dengan perkembangan agama Islam. Menurut para ahli, kebangkitan itu terjadi sejak tahun 622 sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh semakin menguatnya tentara Islam dan perluasan wilayahnya hingga ke benua Eropa. Sejarah kebudayaan secara garis besar dapat dibagi 3 periode, yaitu periode klasik tahun 650 sampai 1250, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800, periode modern tahun 1800 hingga sekarang. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan. Pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dan fase integrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai memasuki Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi 2. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Periode modern 1800 sampai sekarang. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul keberadaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Kerajaan Timur Tengah telah ada di Timur Tengah pada berbagai periode antara 3000 sebelum Masehi dan 1924 Masehi. Mereka telah berperan dalam penyebaran ide, teknologi, dan agama di wilayah Timur Tengah dan ke wilayah terpencil. Sejak abad ke-7 Masehi, semua kerajaan Timur Tengah kecuali Kekaisaran Bizantium telah beragama Islam. Beberapa di antara mengeklaim gelar kekhalifahan Islam. Kerajaan besar terakhir yang berbasis di wilayah tersebut adalah Kekaisaran Ottoman. Kesenian kerajaan Islam atau Arab Saudi. 1. Henna Night atau juga yang disebut Malam Pacar. Sebuah tradisi yang berasal dari Timur Tengah yang menjadi momen bagi calon mempelai wanita untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan sahabat wanitanya untuk dilukiskan. Henna atau inai dari ujung jari hingga tangan. Acara ini bertujuan untuk memeriahkan rangkaian besar keseluruhan acara pernikahan dan untuk memberi kenangan manis bagi mempelai wanita di malam terakhirnya sebagai lajang. Karena besok paginya sudah akan diadakan akad nikah yang berarti dia sudah menjadi seorang istri.
2. Tari perut. Kalau yang satu ini sudah menjadi suguhan wajib saat acara Henna Night. Biasanya memanggil penari belly dance dan mulai dari para gadis, tante-tante, dan nenek-nenek pun bergantian ikut bergoyang menunjukkan kepiawaiannya mereka menari belly dance. Lalu pengantin wanita akan ditarik untuk bergoyang bersama dan cerita teman-teman sambil menari lagu favorit si pengantin. Tarian Kaleki. Kaleki adalah tarian yang dilakukan di negara semenanjung Arab. Penari di depan memegang tap panjang. Gerakan utama tarian ini mengibaskan rambut dengan kepala sebagai ayunannya. Nama tarian ini secara harfiah berarti teluk dalam bahasa Arab dan ditarikan dalam pernikahan dan acara sosial lainnya. Kaleki adalah tarian yang menyenangkan, semarak, ekspresif, gestural, dan halus yang dilakukan dalam acara yang melibatkan kebahagiaan dan perayaan seperti pernikahan. Tari Dabke. Dabke adalah sebuah tarian rakyat Arab yang terbentuk oleh sosial budaya dari Jordan, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Kedua, Dabke dibuat menjadi terarah dengan pola gerakan dan langkah yang diulang-ulang. Terkait dalam menyatukan perilaku norma dan budaya, legenda mengatakan bahwa orang di wilayah itu selama waktu membuat atap rumah mereka dengan pohon cabang dan lumpur. Ketika cuaca berubah cepat, lapisan lumpur akan retak dan anggota keluarga atau masyarakat mereka akan datang dan membantu menambal dengan membentuk garis kemudian menggabungkan tangan dan menempelkan lumpur ke tempatnya. Dalam bulan yang lebih dingin, mereka akan menyanyi untuk membantu menjaga tubuh mereka tetap hangat. Tari Yola. Yola adalah tarian tradisional di Uni Emirat Arab.